with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo, nama saya Nabila Nisa Putri dengan NIM 25215140116. Di sini saya berperan sebagai konselor dengan teknik kognitif behavior terapi. Ya, silakan masuk. Mbak Rere? Iya, betul. Oke, mari saya antar langsung Mbak Rere. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak Rere, mari silakan duduk. Iya, Ibu, terima kasih ya. Ya, duduk cari posisi senyaman mungkin ya, Mbak Rere ya. Iya, Bu, sudah ya. Nyaman. Gimana tadi perjalanannya, Mbak Rere? Perjalanan ya, Bu. Tadi Iya. perjalanannya agak macet sih, Bu. Makanya tadi saya agak kesel karena kesini jadi agak telat ya, Bu. Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa. Mbak Rere baru pertama kali ya ke sini ya? Betul banget, Ibu. Baru pertama kali kesini, baru pertama kali konseling juga. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Rere? Kalau kabar ya, Bu, saya untuk Ya. hari ini lumayan baik sih, Bu. Oke. Baik. Jadi sebelumnya kan belum pernah mengalami melakukan konseling ya, belum pernah melakukan konseling. Jadi di sini benar-benar jelaskan bahwasanya Mbak Rere di sini bebas bercerita, mau cerita apa aja, kalau kesah Mbak Rere, terus perasaan Mbak Rere selama ini itu ceritakan saja Nabila. Tenang saja Mbak Rere bahwasanya Bu Nabila akan menjaga kerahasiaan Mbak Rere, itu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi untuk konseling hari ini Mbak Rere, waktunya akan ditentukan kurang lebih selama 25 hingga 30 menit ya Mbak Rere ya. Iya, Bu. Oke, jadi begitu Mbak Rere. Deg-degan nggak? Saya agak cukup gugup sih, Bu, untuk kesini tadi. Iya, kalau mau Mbak Rere, nanti santai aja. Nanti kita akan bersama-sama, ya ini tadi, bersama-sama membantu menyelesaikan atau permasalahan Mbak Rere begitu. Terima kasih banyak, Ya. Bu. Mbak Rere, apa yang dirasakan Mbak Rere saat ini? Yang saya rasakan saat ini ya, Bu, saya tuh merasa diri saya tuh agak lelah ya, Bu, agak lelah. Terus saya merasa juga tidur saya itu akhir-akhir ini tuh nggak berkualitas ya, Bu, karena mikirin tugas-tugas kuliah saya, Bu, gitu, Bu. Iya, sepertinya Mbak Rere itu sedang ini banget ya, sedang merasa terbebani banget, ya kan, merasa tertekan, pikirannya juga sedang kacau ya Mbak Rere ya, karena ya tugas-tugasnya banyak sehingga tubuhnya Mbak Rere juga ikut merasa kewalahan gitu ya Mbak. Iya, betul, Bu. Saya juga merasa kewalahan, Bu, dan saya juga merasa takut kalau nilai saya tuh turun, Bu. Iya Mbak Rere, ya saya bisa memahami situasinya ini Mbak Rere ya. Apalagi Mbak Rere sebelumnya juga memiliki prestasi kan sebelumnya. Iya, Bu, pernah, Bu. Ya, oke Mbak Rere. Selain itu, apakah Mbak Rere itu merasakan tekanan dari luar juga? Tekanan dari luar ya, Bu. Mungkin dari orang tua saya, Bu, yang menyuruh saya untuk mendapatkan nilai yang sempurna gitu, Bu. Gitu. Tuntutan dari orang tua ya. Iya, Bu. Ya sebenarnya Mbak Rere juga ini ya merupakan orang yang tanggung jawabnya lebih besar gitu ya, orang yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sekitar. Ya itu termasuk poin positif ya buat Mbak Rere ya. Jadi selain itu Mbak Rere kan juga merasa tertekan karena tadi ya tertekan karena orang tua tadi. Tapi di sini juga Mbak Rere menunjukkan bahwa Mbak Rere punya tanggung jawab yang lebih besar begitu. Iya, Bu, tapi karena saya merasa punya tanggung jawab itu ya, Bu, dan orang-orang kan mikir saya kan pasti selalu kuat dan gitu. Tapi saya merasa diri saya sendiri tuh saya nggak cukup kuat gitu, Bu. Nggak cukup kuat karena pertama tadi ya. Iya. Ya di sini saya mengucapkan terima kasih ya Mbak Rere ya, karena Mbak Rere sudah mau jujur
karena sudah juga menyampaikan perasaan Mbak Rere. Terus Mbak Rere tuh di sini nggak usah berpura-pura kuat Mbak Rere, nanti kita akan lakukan, nanti kita cari solusinya bersama gitu ya. Iya Ibu. Oke, sekarang Mbak Rere bisa cerita mulai kapan Mbak Rere itu merasa tertekan? Sejak semester ini sih Bu, saya takut nilai saya turun dan saya merasa saya tuh jadi malah membanding-bandingkan diri saya dengan teman-teman saya yang lebih pintar atau yang lebih tenang gitu Bu. Saat membandingkan diri Mbak Rere dengan teman-teman tadi, kira-kira pikiran apa yang muncul di pikiran Mbak Rere? Ketika saya membandingkan ya Bu, pikiran yang muncul itu cemas, kemudian sedih, dan saya merasa juga takut gagal Ibu. Merasa cukup tidak pintar? Iya Bu, saya juga merasa saya tuh nggak pintar gitu Bu. Ketika pikiran itu muncul, apa yang Mbak Rere itu rasakan? Kan saya tadi merasa nggak cukup pintar ya Bu ya. Karena saya merasa nggak cukup pintar itu, saya tuh jadi gampang cemas, kemudian juga saya lebih sering untuk sedih gitu Bu, dan seperti yang saya bilang tadi, saya jadi merasa lebih takut gagal untuk apa ya Bu, kayak misalnya nilai saya jelek, pokoknya saya merasa hidup saya itu takut gagal gitu. Oke, jadi Mbak Rere yang biasanya akan seperti itu sehingga menunda tugas gitu ya Mbak Rere ya? Iya Ibu, betul Bu. Jadi saya ulang lagi, rasa takutnya Mbak Rere itu, ya kan, rasa takut gagal itu tadi membuat Mbak Rere itu tugasnya menumpuk, benar begitu? Iya, membuat tugas saya menumpuk, terus saya malah jadi nggak mau nyentuh tugas itu gitu Bu. Jadi saya tunda gitu. Oke Mbak Rere, meski Mbak Rere sudah mengalami kesulitan ya Mbak Rere ya, di sini tuh saya melihat Mbak Rere itu tetap memiliki banyak kemampuan, ya kan Mbak? Dulu Mbak Rere dikenal sebagai orang yang berprestasi dan mampu untuk mengikuti perkuliahan dengan baik, bukan? Iya sih Bu, saya merasa diri saya dulu tuh cukup disiplin ya Bu. Terus apa yang membuat Mbak Rere itu bertahan hingga saat ini? Karena rasa disiplin yang saya punya itu, kan saya punya kayak semacam prinsip gitu ya Bu. Kayak saya ketika saya udah mulai, saya mau melanjutkan untuk menyelesaikannya gitu Bu. Tapi sekarang lagi nggak punya prinsip itu. Sebenarnya itu tuh kekuatan yang penting Mbak Rere. Jadi Mbak Rere kan memiliki kemampuan untuk bangkit kembali ya, ketika menemukan cara yang lebih sehat untuk menghadapi tekanan tersebut. Tuh. Jadi kalau keadaan Mbak Rere membaik nih, hal apa yang ingin Mbak Rere rasakan? Maksudnya Ibu boleh diulang? Kalau keadaan Mbak Rere sudah mulai membaik nih ya, apa yang ingin Mbak Rere rasakan? Apakah ingin lebih tenang, atau mungkin nggak pengen, jadi nggak takut terhadap tugas kuliah gitu? Oh iya, kalau saya sendiri lebih pengen, ya seperti yang Ibu bilang tadi, saya pengen lebih tenang Bu. Terus juga saya nggak mau menyalahkan diri saya Bu. Iya. Saya terus menerus. Ya, selain itu, saya juga pengen menemukan semangat saya yang dulu hilang Bu. Terus saya juga nggak pengen terus takut sama tugas kuliah gitu Bu. oke, di sini Mbak Rere ya. Ini dilihat dulu ya Mbak Rere. Di sini saya sudah beberapa catatan. Di sini ada tujuan yang ingin dicapai Mbak Rere tadi. Yang pertama, mengurangi rasa cemas terhadap tugas kuliah, betul? Betul Bu. Yang kedua, mengurangi kebiasaan menunda tugas. Iya. Yang ketiga, membangun kembali keyakinan diri dan motivasi belajar. Iya Bu. Betul ya Mbak Rere? Iya. Oke. Saat ini kita akan belajar mengenali pikiran negatif yang membuat Mbak Rere itu semakin tertekan. Kemudian kita mencoba untuk menggantinya dengan cara berpikir yang lebih realistis yang bisa membantu Mbak Rere. Gitu ya? Iya. Oke. Tadi Mbak Rere mengatakan bahwasanya saya itu tidak cukup pintar. Ya. Menurut Mbak Rere, apakah nilai yang turun itu otomatis orang itu dikatakan orang yang tidak pintar? Setelah dipikir-pikir lagi,
Enggak kayak gitu sih Bu. Oke, apakah ada kemungkinan bahwa Mbak Riri sedang lelah atau mungkin sedang berada di bawah tekanan yang besar? Sedang lelah dan berada di tekanan yang besar itu mungkin bisa jadi penyebabnya sih Bu. Nanti kita coba lihat buktinya ya. Iya Bu. Nah, apakah sebelumnya Mbak Riri itu pernah berhasil menghadapi tantangan akademik? Pernah sih Bu, saya dulu cukup percaya diri sama kemampuan saya Bu. Bagus itu ya. Berarti ada bukti ya bahwasanya Mbak Riri itu sebenarnya mampu gitu kan. Bisa jadi masalahnya itu bukan karena Mbak Riri itu bodoh, tapi karena tekanan yang terlalu besar yang membuat Mbak Riri itu kehilangan keseimbangan gitu ya. Iya Ibu. Oke, kalau begitu bagaimana kalimat yang bisa atau yang mungkin yang bisa mengubah dari kalimat saya gagal itu? Adakah kalimat selain bisakah Mbak Riri itu mengubah kalimat pikiran saya gagal? Berarti diubah gitu Mbak dari Iya. takut gagal. Kalimat baru yang mungkin lebih realistis dari pikiran saya gagal gitu. Mungkin saya sedang kesulitan, tetapi saya tuh masih bisa memperbaikinya untuk kedepannya. Bagaimana perasaan Mbak Riri setelah mengatakan itu? Saya merasa lebih lega sih Bu, dan karena saya mengatakan itu saya jadi gak terus-terusan menyalahkan diri saya gitu Bu. Ya, itulah yang perlu kita lakukan ya Mbak Riri ya, dengan membantu pikiran itu menjadi lebih seimbang agar emosi dan perilaku juga lebih sehat begitu. Jadi sekarang kita membuat sekarang kita buat langkah kecil yang lebih realistis ya Mbak Riri ya. Jadi tugas apa yang ingin Mbak Riri mulai kerjakan? Sebenarnya ada satu tugas sih Bu yang terus saya tunda, itu laporan penelitian Bu. Oke, laporan penelitian. Kira-kira Mbak Riri kapan mau memulainya? Mungkin malam ini sih Bu, tapi mungkin saya ngerjainnya mulai dari outline-nya dulu gitu. Oh iya, oke. Cici mulai outline-nya, terus nanti akan dikerjakan mulai nanti malam. Berapa menit dalam satu hari? 30 menit. Oke, cukup 30 menit minimal ya. Oke, kira-kira selain tugas kuliah, adakah kegiatan maupun aktivitas yang sebelumnya itu pernah Mbak Riri lakukan tapi sekarang udah jarang banget lakukan? Ada dua hal sih Bu yang sekarang jadi saya jarang lakukan. Yang pertama itu olahraga. Terus kemudian saya tuh jadi kurang ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman dekat saya Bu. Jadi Mbak Riri itu ketika banyak tugas jadi murung gitu ya di kamar gitu ya? Iya, jarang betul. komunikasi dengan teman. Oke, jadi Mbak Riri nanti akan memulai untuk berkomunikasi lagi dengan teman-teman dekatnya Mbak Riri dan juga mulai ini ya berolahraga agar kesehatan di tubuh itu juga bisa tetap terkontrol gitu ya Mbak Riri. Iya Bu. Oke, apakah Mbak Riri bersedia untuk mencoba memulai kembali? Dari diri saya sendiri pengen banget coba sih Bu. Oke, jadi minggu ini targetnya adalah yang pertama membuat outline laporan selama 30 menit setiap hari, betul? Betul Bu. Yang kedua mengurangi menunda tugas. Yang ketiga melakukan aktivitas yang membantu tubuh dan pikiran lebih realistis. Terus memulai kembali berkomunikasi dengan teman. Iya. Ya, teman-teman dekatnya itu perlu dijaga komunikasinya biar Mbak Riri itu merasa ada yang menemani gitu loh Mbak Riri. Itu ya Mbak Riri. Oke, saya menghargai usaha dan keberanian Mbak Riri hari ini. Mbak Riri perlu tahu bahwasanya perubahan itu tidak harus dimulai dengan yang instan gitu ya Mbak Riri, tapi dengan perlahan, dengan konsisten seperti itu. Kemudian Mbak Riri sudah bersedia ya mulai targetnya ini tadi? Iya Bu, bersedia Bu. Jadi gimana perasaan Mbak Riri sekarang? Saya jauh lebih tenang sih Bu setelah bercerita sama Ibu. Iya, kira-kira ada yang mengganjal? Nggak ada sih Bu, udah cukup. Kira-kira Mbak Riri tuh teman dekatnya dari mana aja? Maksudnya jauh-jauh atau mungkin? Karena ini
teman kuliah ya Bu. Iya. Jadinya kayak banyak yang dari luar pulau juga sih Bu. Jadi jarang kumpul ya. Ini mungkin ibu sarankan ya kalau misalkan Mbak Arel itu mungkin sungkan atau mungkin sungkan sama ibu, biasanya kan sama teman dekat gitu kan. Ya itu bisa tuh telepon gitu kan, mulai hubungan baik dulu gitu sama teman dekat. Mbak Arel belum punya pacar ya? Belum Ibu. Gak apa Mbak Rere. Nanti kalau misalkan udah punya nih, nanti bisa cita-cita sama pacarnya, atau mungkin bisa sama-sama saya juga gak apa-apa, bisa japri gitu kan. Nanti saya akan segera membalasnya. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi Mbak Rere? Udah cukup sih Bu, udah jelas. Ibu juga udah membantu saya juga. Ya, saya harap tujuan yang mau dicapai Mbak Rere sama targetnya benar-benar dilaksanakan ya. Jangan lupa untuk ditulis, kemudian nanti ditempel di kamarnya Mbak Rere, agar Mbak Rere nanti ini selalu tahu tujuan saya itu apa sih gitu. Kemudian kalau bisa nih, saran saya dikasih reward gitu, kira-kira target yang sudah terlaksana, nah reward apa nih yang bisa saya kasihkan ke target itu gitu. Itu ya Mbak Rere ya. Iya Bu. Oke, itu buat masukan Mbak Rere aja. Oke, terima kasih banyak Ibu sarannya. Oke, terima kasih juga ya Mbak Rere sudah mau ada di sini, sudah mau percaya dengan saya. Nanti saya jadwalkan kembali untuk pertemuan berikutnya begitu. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya, udah membantu saya juga. Ya. Terima kasih, saya boleh pamit. Ya, langsung aja Mbak Rere. Terima Hati-hati ya, sini saya antar Mbak Rere. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountains.